Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great episode 456 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan pasukan era kebangkitan mengedrop bangsa Asura. Mereka mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang para Asura. Sebelumnya, bangsa Asura dipimpin oleh 4 Raja Asura. Yang tertua adalah Raja Vimala Citra, kemudian Raja Karakanta, dan yang ketiga Raja Bandi Asura, dan yang terakhir Raja yang paling muda sekaligus Raja yang paling kuat, yaitu Raja Rahu atau Raja Gila. Hingga kemudian datanglah saat itu. Raja Gila pun mengajak ketiga Raja Asura untuk menyerang istana surga. Akan tetapi penyerangan ke surga itu ternyata merupakan rencana Raja Gila bersama Tathagata. Raja Gila pun ingin mengubah Asura dan membuat kesepakatan dengan surga untuk masa depan yang damai. Tentu saja ketiga Raja senior pun terkejut, karena menurut mereka tak mungkin untuk berdamai dengan surga. Raja Gila pun lalu melakukan kesepakatan kepada surga bahwa ia melarang surga untuk ikut campur urusan Asura. Dan Raja Gila pun bertekad akan melawan ketiga Raja Asura itu seorang diri. Walaupun sendirian, Raja Gila yang sangat kuat pun akhirnya berhasil membunuh ketiga Raja seniornya. Dan otomatis siapa yang menang maka dia akan menjadi satu-satunya Raja. Para pejuang dari seluruh bangsa Asura pun kini mengakui kehebatan Raja Gila Rahu. Mereka pun kini bersatu di bawah pimpinan satu Raja saja. Dan mulai saat ini sejarah baru Asura pun tercipta guys. Raja Gila pun lalu berkata kepada semua bangsa Asura bahwa mulai hari ini permusuhan Asura dengan para dewa dihentikan untuk selamanya. Dan setelah itu Raja Gila pun menyuruh semua bangsa Asura untuk kembali ke negara Asura. Namun pada saat perjalanan pulang, Raja Gila Rahu merasakan panggilan dari para leluhur Asura. Dia pun lalu melepaskan diri dari rombongan para pejuang Asura dan pergi sendirian memasuki kapal karam leluhur Asura. Dan sejak saat itu Raja Gila pun tak ada kabarnya lagi. Rakyat Asura dari keempat suku yang bergabung pun kembali ke tanah Asura. Mereka kemudian membangun peradaban baru kota Asura. Mereka menyebutnya sebagai kota besar kebangkitan Asura yang baru. Akan tetapi semua itu tidak berjalan mulus, karena keempat klan itu tidak sepenuhnya bisa menyatu. Mengingat lagi bahwa Raja Gila pun saat ini tidak ada untuk memimpin. Mereka sengaja membuat masalah baru satu sama lain dan berakhir dengan pertumpahan darah di arena Asura. Karena sejatinya bangsa Asura itu sangat haus akan pertempuran. Banyaknya masalah yang telah dibuat oleh mereka membuat pengadilan Asura pun semakin ramai. Dan terlihat kini dua pejuang Asura pun sedang bertaruh. Salah satunya pun berhasil membunuh satunya lagi. Yang menang pun disitu dengan bangga berkata, "Haha, aku menang. Kekayaannya adalah milikku. Tolong konfirmasikan." Nona Uji pun dengan berat hati segera mengonfirmasikannya. Karena saat ini bangsa Asura menjadi semakin liar. Dan jika dibiarkan begini terus, maka yang terjadi adalah bangsa Asura tetap menjadi seperti dulu ketika dipimpin oleh 4 raja. Bahkan bisa-bisa pertarungan dan saling bunuh ini akan semakin parah. Nona Uji pun sadar akan hal ini. Ia pun dibuat pusing dengan para Asura. Ia menyadari tekanan internal Asura ini semakin memanas. Dan jika seperti ini terus, pasti tidak akan lama lagi akan terjadi konflik yang super besar antara para Asura. Dan hal itu tak akan dapat dihentikan kecuali ada objek baru yang muncul sebagai musuh yang bisa memuaskan nafsu bertempur klan Asura. Yang pada hari ini musuh itu pun telah muncul. Perang besar pun kini pecah. Pasukan kebangkitan melawan para pejuang Asura. Pejuang Asura pun dengan semangatnya bertempur melawan pasukan era kebangkitan. Di sisi lain, Nona Uji pun kini berdiri mengamati peristiwa itu dari atas bersama pejuang-pejuang Asura yang lain. Pejuang Asura di samping Nona Uji pun bertanya, "Siapakah orang-orang ini?" Nona Uji pun menjawab kalau mereka adalah gerombolan sekte kebangkitan. Nona Uji pun mengaku juga baru mendengarnya saat dia jalan-jalan keluar tempo lalu. Pejuang Asura satunya pun bertanya, "Kenapa mereka berbondong-bondong datang ke sini?" Nona Uji pun lalu menjawab, "Saat itu 3 orang pembawa pesan dari sekte kebangkitan digantung, membuat gerombolan itu datang untuk balas dendam." Pejuang Asura pun berkata, "Hei, kepada para dewa aja kita tidak takut, apalagi kepada mereka."
Asura yang lain pun menanggapi, benar-benar mereka terlalu nekat. Tetua Uji pun lalu bertanya, seberapa banyak mereka datang. Asura lain yang telah melakukan pengawasan pun menjawab bahwa pasukan era kebangkitan saat ini telah menyerang ketiga sisi, yaitu di sebelah utara, selatan, dan juga di pusat kota Asura. Dan terlihat sang pertapa penjaga besi pun kini juga memimpin penyerangan itu. Namun rakyat Asura pun tak tinggal diam. Mereka pun dengan penuh semangatnya juga terus melakukan perlawanan. Sambil mengamati situasi, pertapa besi berkata, apakah ini yang dinamakan dewa perang yang legendaris Asura itu? Ketua Agung sangat peduli tentang mereka. Mereka adalah kunci dari penaklukan dunia, karena mereka memang kaum yang pemberontak, agresif, dan selamanya menolak patuh kepada siapapun. Hari ini benar-benar melambangkan akhir dari nilai-nilai permusuhan. Dan kini seorang berambut biru pun juga berkata, menaklukkan mereka akan menjadi indikator utama keberhasilan penaklukan dunia ini. Selama itu dilakukan dengan benar, Tetua Agung pasti akan senang, bukan? Pertapa besi pun membenarkan perkataan wanita itu. Dan ternyata seorang berambut biru itu adalah nyonya tanpa wajah, yang saat ini menggunakan wajah dan model rambut baru. Ia pun lanjut berkata, aku akan melakukannya dengan baik dan sangat mulus, karena aku ingin mendapatkan kembali posisiku di hati Tetua Agung. Hihi. Hakim Pembuluh Darah pun berkata, kita harus berjalan bersama tanpa memikirkan apa yang harus diperebutkan. Kita semua terhubung satu sama lain seperti satu tubuh. Sang Tetua Agung memberikan tugas berat penaklukan Asura ini. Tentu saja beliau memiliki kepercayaan yang besar kepada kita. Kita hanya perlu pasti melakukannya dengan tepat, kan? Hakim PD pun lalu mendongak ke atas dan berkata, bangsa Asura telah lolos berulang kali dalam berbagai penderitaan di zaman dahulu. Awalnya aku merasa sangat buruk berurusan dengan mereka, tetapi sang Ketua Agung telah mengirimkan tenaganya ke sini. Bola hitam itu, bola yang diproduksi dari jutaan kepercayaan manusia untuk kita semua. Dengan cara yang sama, kita dapat menggunakannya. Keberanian kita akan meningkat drastis. Bahkan klan dewa perang itu pun tak akan sanggup untuk melawan kita. Para pejuang Asura pun tampak keheranan melihat bola hitam itu. Hei, lihat, ada bola hitam yang aneh. Apa itu? Ucap para Asura di situ. Dan kini bola hitam itu mengeluarkan listrik-listrik merah yang mengarah kepada seluruh anggota sekte kebangkitan. Para antek-antek kebangkitan yang terkena petir itu mendadak matanya memerah dan tubuhnya diselimuti listrik merah serta kekuatannya meningkat drastis. Salah satu pasukan kebangkitan pun berteriak, bersama dengan Raja Agung, aku dan Raja saling terhubung satu sama lain. Dan doar, seketika ia pun langsung memukul pejuang Asura di depannya hingga terlempar jauh dan menabrak dinding di situ hingga rusak. Asura itu pun sangat kaget melihat kekuatan antek kebangkitan itu yang meningkat drastis. Orang ini, ucapnya. Pasukan kebangkitan itu pun tampak menikmati tubuhnya yang semakin kuat. Ia pun dengan bangganya berteriak, Tetua Agung telah memberiku kekuatan. Haha, aku dan mereka adalah satu tubuh. Aku tak akan terkalahkan. Asura, ayo kemarilah dan matilah. Hahaha. Pejuang Asura yang terlempar tadi pun berusaha untuk bangkit dan kini ia berkata, sulit untuk dibayangkan. Sedangkan kini juga terlihat Asura kecil pun rambutnya dipegang erat oleh salah satu pasukan kebangkitan. Ia pun akan melemparkan Asura kecil itu sambil berkata, hei, kau dengarkan kata-kata orang tua. Kau benar-benar menjengkelkan, dasar anak sampah. Dan doar, berbaringlah kau dengan patuh. Haha, teriak pasukan kebangkitan itu sambil menghantamkan Asura kecil itu ke dinding dengan keras. Asura kecil pun kini hanya terkapar bersama reruntuhan dinding itu. Sin kemudian beralih kepada Raja Agung yang saat ini sedang duduk di tengah-tengah ruangan. Dan di sana banyak kertas berterbaran yang memenuhi ruangan itu. Dan terlihat Raja Agung pun terus menggoreskan kuasnya ke kertas di hadapannya. Ia pun tampak sibuk dan berpikir keras dengan apa yang ditulisnya. Sampai-sampai wajah Raja Agung pun dipenuhi oleh keringat. Ia pun lalu berkata dalam hati, tidak cukup. Tampaknya ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Di tengah kepanikan dari Raja Agung itu, tiba-tiba saja Dewa Bulus Ijo pun datang dan berkata, kawanku yang agung, betapa sibuknya kau saat ini. Bahkan kau terlihat pusing. Sebenarnya ada masalah apa? Mungkin kau bisa berbagi kekhawatiranmu itu denganku. Raja Agung pun sambil masih menulis lalu menjawab, hei Taizun, aku tak ada masalah dan kekhawatiran apapun.
Aku hanya sedang sibuk mengarang tulisan aturan baru hukum agung. Raja kebajikan pun menyahut, aduh, aku pikir itu semua sudah selesai. Bagaimana bisa kau masih sibuk seperti ini? Raja Agung pun lalu menjawab, kamu belum tahu sesuatu, bahwa semua benda dan orang-orang di dunia ini tidak bisa diremehkan. Jumlah mereka sangat banyak. Ini adalah fakta, bahwa ini tidak mudah. Aku tinggal di rumah pribadi ini hanya untuk kenyamananku dalam melakukan observasi. Orang-orang di dunia ini memiliki terlalu banyak kebiasaan buruk yang sangat umum. Rata-rata mereka sangat malas, tidak mau berolahraga, rakus dan serakah. Aku ingin memperbaikinya satu persatu. Raja kebajikan pun kemudian berkata, Saudara Agung, mengapa Anda menghabiskan waktumu hanya untuk hal sepele seperti ini? Terlalu keras berpikir hanya akan menimbulkan efek sebaliknya. Itu akan menyiksamu loh. Saudara Agung, perhatikan keseimbangan. Tidak ada yang tak mungkin. Jika kau terlalu lelah, tolong beristirahatlah. Raja Agung pun malah memegangi kepalanya dan berkata, hei, jika aku beristirahat, terus siapa yang akan melakukan semua ini? Taizun pun menjawab bahwa Raja Agung bisa menyuruh bawahannya untuk melakukannya. Raja Agung pun berkata lagi, tidak, mereka semua tidak sesuai dengan keinginanku. Raja Agung yang merasa kesal pun lalu berteriak, kau pikir aku belum mencobanya? Aku sudah mencobanya. Aku pernah membiarkan orang lain melakukannya, tapi hasilnya banyak kesalahan dan kelalaian. Sangat tidak cocok dengan hatiku. Aku jadi mengerti, apapun itu jika ingin yang terbaik harus dilakukan sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Dunia ini buruk karena penuh dengan sampah. Jika tempat sampah bisa memperbaiki dirinya sendiri, bukankah aku tidak akan dibutuhkan kan? Mendengar semua itu, Taizun pun dengan santainya menyahut, hehe, Saudara Agung, kita adalah dewa yang hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Ada terlalu banyak tanggung jawab buat kita. Bukankah kita masih bisa untuk berpaling satu tanggung jawab saja? Raja Agung pun lalu mengangkat jarinya sambil berkata, kamu memang pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi aku tak memiliki sifat yang seperti itu. Aku tidak akan membiarkan tugas yang penting ini, ucap Raja Agung sambil meneruskan tulisannya. Memang Taizun si dewa tengi, ia pun malah tersenyum. Dan Raja Agung pun lanjut berkata, hei Taizun, sebenarnya apa tujuanmu datang ke sini? Taizun pun lalu berkata, kau menyerang Asura ya? Raja Agung pun lalu membenarkan. Taizun pun lanjut berkata, bangsa Asura itu jarang penduduknya. Menurutku itu tidak terlalu berguna untukmu. Pertempuran ini harusnya tidak perlu. Raja Agung pun lalu berkata, untuk apa kamu membuatku bersimpati kepada bangsa Asura? Ini benar-benar kecelakaan. Taizun pun lalu menjawab, ini bukan soal Asura, tapi ini demi kebaikanmu Agung. Dengan kekuatan paling kuat di surga sekalipun, saat itu ketika mereka semua menyerang Asura, mereka semua gagal berkali-kali dan menderita kerugian besar. Asura itu seperti landak, tak tersentuh, dan mempunyai serangan balik yang mengejutkan. Raja Agung pun lalu berkata, surga memang tidak mampu untuk melakukannya, tapi aku bisa. Hakim pembuluh darah, pertapa penjaga besi, wanita tanpa wajah mempunyai kemampuan. Mereka adalah yang tertinggi dan terkuat di antara murid-muridku. Ditambah mereka saat ini didukung oleh bola hitam kepercayaan yang besar. Hal ini membuat semua muridku menjadi pasukan yang tak terkalahkan di dunia ini. Mendengar hal itu, Taizun pun tertawa dan berkata, hehehe, tidak, kamu tak mengenal Asura Agung. Mereka adalah makhluk yang sangat unik. Mereka sangat ulet dan pantang menyerah. Semakin tinggi kekuatan tempur, maka mereka akan dikenakan biaya besar, yaitu mereka diharuskan untuk semakin banyak membunuh. Hei Agung, sebaliknya jika kamu mengabaikan mereka, bukankah mereka akan saling menyerang? Dan ketika gesekan internal melemah, akhirnya mereka akan memilih penghancuran diri. Jadi yang harus kau lakukan hanyalah menunggu. Dan klek, Raja Agung pun langsung mematahkan kuasnya dan berkata, menunggu? Aku harus menunggunya sampai kapan? Yang bisa membuatku tenang di dunia ini hanyalah ketika aku telah membereskan rintangan yang terakhir. Tidak, kau mengatakan kepadaku untuk tidak melakukannya. Kau ingin aku pensiun, ha? Taizun pun menjawab, saudaraku, kita berada di pihak yang sama. Hei, tentu saja aku berharap kamu bisa berhasil.
Raja Agung pun balas berkata, "Jika aku harus bergerak terlalu pelan selangkah demi selangkah, maka pada akhirnya itu tidak akan menjadi apa-apa sama seperti dirimu. Hei Taizun, kamu adalah salah satu dari 3 leluhur para dewa yang mempunyai kekuatan untuk mengubah apapun. Lantas, sudah jutaan tahun ini apa yang telah kau lakukan?" Dengan wajah yang datar, Taizun pun menjawab kalau selama ini dia sangat peduli dengan para dewa. Raja Agung pun kemudian membentak Taizun, "Hei, kau tak punya hati. Banyak orang seperti kau di dunia ini, pintar mengolah kata dengan indah, seolah-olah mati-matian berjuang membela kebaikan, menyuruh dan selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Tapi bagaimana dengan dirimu? Tubuhmu adalah bukti yang paling jujur. Lihat saja kau, dari tidak bisa mengendalikan keinginan sendiri. Bahkan kau dengan murid-muridmu hanya main-main lulus begitu saja, sehingga mereka semua lepas kendali dan malah membuat kekacauan." Raja Kebajikan pun lalu menjawabnya, "Saudaraku yang agung, apa kamu menuduhku?" Raja Agung pun berkata lagi, "Maksudku seseorang. Hei Raja Kebajikan, kau adalah rekanku dan aku menghormatimu. Saling menghormati itu adalah sebuah keharusan. Tapi aku selalu tegas jika ada masalah. Aku tidak akan berpura-pura tidak melihatnya. Apa kau paham?" Taizun, si dewa bulus hijau pun tampak tetap tenang dan menjawab, "Ya, mohon sarannya Saudara Agung." Raja Agung pun berkata lagi, "Banyak hal, ya aku sudah tahu sejak awal, tapi tidak mudah untuk mengatakannya secara langsung. Taizun, kau harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi manusia." Taizun pun sekali lagi memasang wajah yang ramah dan menjawab enteng, Tentu itu Agung, dan hal itu untuk membesarkan hati dari Raja Agung." Dan benar saja, Raja Agung pun kini dengan semangatnya berkata, "Hei Raja Kebajikan, mohon maafkan aku. Aku menganggapmu sudah sebagai sahabat karib. Maka dari itu, aku mengatakannya secara langsung seperti ini. Kamu harus bersikap sama sepertiku. Lepaskan semua kesombongan, hak istimewa, status. Lakukan hal-hal yang paling biasa dan jalani kehidupan yang membumi. Kita adalah panutan bagi dunia yang menginginkan dunia ini jadi lebih jernih dari air." Dan grep, Taizun pun memegang pundak Raja Agung dan berkata, "Oke, baiklah saudaraku, aku janji padamu." Perkataan itu langsung membuat Raja Agung pun menjadi luluh dan terkejut. "Betulkah kau benar-benar mau?" Terima kasih banyak," ucap Raja Agung. Dewa bulus hijau itu pun langsung memasang wajah yang so akrab dan berkata, "Saudaraku Agung, sungguh percayalah pada Raja Kebajikan ini. Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik." Dan kini Raja Kebajikan pun berjalan keluar dari ruangan Raja Agung. Ia pun lalu menikmati hembusan angin di situ. Angin itu menyebabkan daun-daun yang telah jatuh pun menjadi penerbangan. Taizun pun mengamati daun yang disapu angin di udara. Ia pun lalu membalikkan arah pandangannya ke arah bawah sambil tertawa licik. Ia pun lalu meneruskan jalannya sambil ketawa ketiwi, seolah-olah dia sangat puas sekali karena telah bisa mengelabui sang Raja Agung. Sebenarnya rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh dewa licik ini, guys? Beralih di Asura, kini diperlihatkan seorang remaja Asura yang berusaha bangun dari reruntuhan. Sambil membawa pisaunya, ia pun berkata, "Asura tidak akan pernah kalah." Dan tiba-tiba saja dari depan muncullah salah satu pasukan era kebangkitan berambut landak yang akan menyerang Asura itu sambil berteriak, "Hei anak nakal, kau tidak mendengarkan perkataan orang dewasa ya? Jangan belajar pelajaran yang menyesatkan seperti itu ya." Dan grep, mak dahar, seketika antek kebangkitan itu langsung menggenggam wajah Asura kecil dan langsung menggebreknya di tembok. Tapi tiba-tiba saja dari atas datanglah sang pangeran Asura yang sedang mengendarai naganya. Suma pun meluncur dengan cepat. Ia pun segera melompat dan makdawak. Dengan cepat Suma pun segera mendengkul antek kebangkitan itu dengan keras tepat di wajahnya, yang langsung membuatnya ambruk ke tanah. Melihat hal itu, bocil Asura itu pun segera mengambil pisaunya dan jelep. Tanpa ampun, ia pun segera menusukkan pisaunya tepat ke kepala antek kebangkitan berambut landak itu. "Suma, senang rasanya Anda bisa kembali," teriaknya kepada Suma. Suma pun balas berkata, "Kamu harus lebih fokus dalam setiap langkahmu agar musuh tidak mudah untuk membayarmu." Dan tiba-tiba saja
Suma pun dikejutkan oleh sesuatu, karena dari belakang muncullah sang pertapa penjaga besi yang berkata, Asura yang dikenal dengan dewa perang ternyata memang benar adanya. Bahkan seorang anak pada usia tertentu pun sangat luar biasa karena sudah sangat ahli dalam pertarungan. Aku jadi penasaran, jika aku membunuh putra dari Raja Asura, akankah itu akan mengguncang semangat bertarung para Asura? Suma pun hanya melirik dan menjawabnya, jika Anda ingin tahu, jawabannya adalah tidak akan. Bukan Asura namanya. Jika semangat bertempur mereka terguncang. Pertapa besi pun lalu menatap tajam dan berkata, benarkah? Kalau begitu, biarkan aku melakukan yang terbaik untuk mencari jawabannya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.